Setelah Aprilia, Honda, dan Suzuki via artikel ini akan kita merekap perkembangan teknis motor Eicher M1 dari pabrikan Yamaha di paruh pertama MotoGP 2022 yang sempat dirilis oleh MotoGP.com. Pada tes pramusim 2022 Yamaha sudah terlihat menguji sasis yang diperbarui berbasiskan apa yang mereka miliki tahun lalu. Sasis baru ini sebenarnya pertama kali terlihat di Jerez Test pada akhir musim 2021 yang lalu. Area yang berubah adalah area cutout pada ujung atas main beam sasis. Yamaha mengubah garis atas cutout tetapi ketika pengendara mencobanya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasakan perbedaan besar yang mereka harapkan dan inginkan. Setelah itu Yamaha langsung merespon dengan menyiapkan sasis baru berdasarkan feedback dari pembalapnya. Dan hadirlah sasis berikut ini sob. Fabio dan Franco mencoba sasis baru ini tetapi komentar mereka kurang menunjukkan sikap yang antusias karena keduanya berpikir bahwa secara keseluruhan sasis ini memiliki karakter yang terlalu kaku dan bukan merupakan langkah ke arah yang benar dan yang mereka butuhkan. Pada akhirnya, yang akhirnya terjadi adalah Yamaha kembali ke sasis 2021 mereka dan telah menggunakan sampai seri ke-11 di paruh Eptama Umsuim 2022 ini. Ini terlihat seperti sebuah langkah mundur, namun jelas hal ini sering terjadi di MotoGP. Yamaha hanya menganggap bahwa sasis 2021 yang membawa mereka gelar juara dunia kembali ini memiliki standar yang cukup baik. Yamaha sebenarnya di 2022 ini membawa mesin baru dan lebih bertenaga. Semua pengendara mengatakan itu tidak cukup dan mereka membutuhkan lebih banyak. Dengan spesifikasi mesin yang ditetapkan untuk tahun ini, Yamaha melakukan peningkatan dengan cara lain dan salah satunya adalah menjelajahi sisi aero. Mereka membawa fairing aero baru yang lumayan berubah banyak untuk pertama kalinya dalam beberapa musim terakhir sekaligus sebagai winglet yang terbesar yang pernah mereka rancang. Lebih banyak downforce tentu saja membantu mereka di trek yang sempit dan berkelok-kelok, tetapi itu membuat mereka lebih rentan dibuli oleh para V4 di trek lurus. Untuk mengatasi ini mereka membawa pembaruan aero lanjutan. Desain dari aero update kedua Yamaha 2022 memiliki basis desain yang sangat mirip dengan aero dari tahun 2021 yang lalu tetapi teta dengan beberapa perbedaan. Update tersebut berupa hilangnya detail dagu, doweran besar yang mencuat di depan saluran masuk udara dan hilangnya sidepot. Morbidelli menggunakannya di sepanjang Race Weekend Mugello tetapi setelah mencobanya dalam latihan bebas, Fabio memutuskan untuk tidak menggunakannya saat Race dan menggunakan aero yang lebih besar sebagai gantinya. Dia lebih suka perasaan downforce yang diberikannya aero awal 2022 saat melalui tikungan dan saat keluar dari tikungan. Berbicara tentang saat keluar dari tikungan, keluar 3 dari 4 pebalap Yamaha sepakat memberitahu bahwa masalah terbesar Yamaha M1 adalah grip belakangnya. Namun, Fabio Quartararo bersikeras bahwa M1 tetap memiliki grip belakang, hanya perlu sedikit upaya dan perubahan gaya balap untuk menemukannya. Fabio bersikeras bahwa kelemahan terbesar M1 adalah kurangnya top speed. Yamaha memiliki swingarm baru dan baru-baru ini kita melihat Fabio Quartararo menggunakannya saat memenangkan balapan. Desain underbrush dari swingarm baru ini berbeda dan desain ulangnya cukup besar dibandingkan dengan swingarm standar yang awalnya mereka miliki selama beberapa musim sekarang. Ini adalah upaya yang cukup besar pertama Yamaha dilakukan Yamaha di mana kita bisa telah melihat mereka benar-benar mencoba mengatasi masalah grip belakang dan setidaknya untuk Fabio, dia menyukainya. Franco menggunakan swingarm baru ini tetapi tidak terlalu sering. Yamaha nggak hanya menghadirkan update satu swingarm baru ternyata ada yang karbon juga. Franco Morbidelli adalah pembalap pertama yang menggunakan swingarm karbon Yamaha dengan efek yang luar biasa saat ia finish di posisi runner-up pada tahun 2020 di atas M1 2019-nya. Dia adalah satu-satunya pebalap Yamaha yang menggunakan swingarm karbon secara konsisten, jadi mungkin jika yang baru ini sesuai dengan keinginannya, itu bisa menjadi kunci yang dia butuhkan. Namun, sejak dia mencobanya di Catalan Test, belum pernah melihatnya ia menggunakannya kembali sejak itu, sebagai gantinya memilih untuk lebih mengeksplorasi swingarm standar awal. Yamaha 2022 memang sedang disorot karena walaupun terlepas dari bagus dan konsistennya performa dari Fabio Quartararo, namun perform ketiga pembalap lainnya bisa dibilang sangat jomplang bila dibandingkan dengan prestasi dan raihan Fabio.
Banyak yang mengkhawatirkan bahwa apa yang sedang dilakukan Yamaha dengan hanya mengandalkan satu pembalap seperti ini bisa berpotensi berakhir seperti apa yang dialami oleh Honda dalam 2,5 tahun terakhir.